Oke, lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 2301 sampai bab 2305. Metafora Chen Zhaozong membuat ibu tua itu segera memahami taruhannya. Itu juga membuatnya sangat lega tentang keselamatan putranya di masa depan. Dia menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu, ibu tidak perlu khawatir." Setelah mengatakan itu, dia bertanya dengan sedikit ragu, "Ah Zong, apakah kita benar-benar akan pindah ke villa yang diberikan oleh Liu Jiahui besok?" Chen Zhaozong mengangguk dan berkata dengan serius, "Tentu saja saya ingin pergi. Ini adalah pengaturan Tuan Ye." Liu Jiahui hanya mengikuti instruksi Tuan Ye, tepatnya, villa yang akan kami tuju besok adalah villa yang diberikan oleh Tuan Ye. Setelah itu, dia memandangi ibu, saudara laki-laki dan perempuannya, dan berkata, "Villa Si Sundao sangat besar, dan itu pasti cukup untuk sebuah keluarga besar untuk tinggal bersama. Jadi semua orang akan berkemas malam ini dan pindah ke sana besok pagi." Kedua saudara perempuan itu saling memandang, dan sang adik bertanya, "Saudaraku, apakah pantas bagi kita untuk pindah ke sini?" Chen Zhaozong tahu apa yang dipikirkan saudara perempuannya. Mereka pasti merasakannya, bahwa mereka sudah menikah, dan mereka biasanya akan kembali ke rumah orang tuanya untuk berkunjung. Tidak apa-apa membantu, tapi jelas tidak pantas untuk kembali ke rumah orang tuamu. Adapun kedua saudara perempuannya, mereka juga menjalani kehidupan yang agak miskin, dan kondisi kehidupan di rumah tidak terlalu baik. Di Pulau Hong Kong, mereka hanya sedikit lebih baik daripada orang-orang termiskin di lapisan bawah. Jadi, Chen Zhaozong memandang kedua adik perempuannya dan berkata sambil tersenyum, "Kakak laki-laki tertua, saya telah pergi selama bertahun-tahun dan saya sangat ingin dekat dengan Anda. Jika Anda tidak menyukai kakak laki-laki tertua saya, pindahkan seluruh keluarga Anda, keluarga di sini dan kita semua bisa hidup bersama." Dengan itu, Chen Zhaozong dia menghela nafas pelan dan berkata dengan serius, "Dalam 20 tahun terakhir, sebagai kakak laki-laki tertua, aku berhutang banyak padamu. Keluarga ini menjadi seperti sekarang ini berkat kamu kerja keras. Di masa depan, kakak laki-laki tertua akan berusaha berbagi lebih banyak untukmu." Kedua saudara perempuan itu saling memandang. Melihat itu, air mata tiba-tiba keluar dari mataku. Ketika Chen Zhaozong melihat mereka menangis bersama, dia segera berkata, "Oh, kalian berdua, saya tidak tahu sudah berapa kali kalian menangis hari ini. Sebaiknya kalian cepat pulang. Pulanglah dan kemasi semuanya. Ambil saja kebutuhan dan yang lainnya. Tidak perlu membawanya bersamamu." Wanita tua itu sedang dalam suasana hati yang sangat bahagia, dan berkata kepada kedua putrinya sambil tersenyum, "Dengarkan kakak laki-lakimu, cepat kembali." Keduanya mengangguk ringan, dan meninggalkan rumah tua sempit keluarga Chen bersama suami mereka. Chen Zhaozu tahu bahwa dia akan pindah ke villa besar besok. Dia sangat bahagia sehingga dia buru-buru mulai mengemasi barang-barang dengan istrinya. Chen Zhaozong memperhatikan kedua orang itu sibuk sambil tersenyum, dan dipenuhi dengan emosi di dalam hatinya. Saat dia keluar dari bea cukai, keinginannya adalah mati dengan anggun, agar polisi tidak menakuti keluarganya ketika mereka memberitahu mereka untuk mengambil jenazahnya. Namun kini, semua kekhawatiran telah teratasi. Saya tidak hanya dapat berkumpul kembali dengan keluarga, taraf hidup saya juga meningkat pesat. Yang terpenting di antara mereka adalah ibu tua itu berjalan melewati gerbang neraka dan terbangun dengan gembira. Semuanya bergerak ke arah terbaik. Memikirkan hal ini, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ye Chen. Di ujung lain telepon, Ye Chen sedang duduk di mobil Fei Kexin. Ketika dia melihat bahwa panggilan itu dari Chen Zhaozong, Ye Chen berkata dengan sangat sopan, "Paman Zong." Chen Zhaozong berkata dengan penuh terima kasih, "Tuan Ye, semuanya hari ini sungguh luar biasa." "Terima kasih banyak," Ye Chen berkata dengan tenang, "Paman Zong. Kamu terlalu sopan, kamu adalah seorang penatua dan teman ayahku.
Inilah yang harus aku lakukan, Chen. Zhao Zong terdiam sejenak dan berkata serius, Tuan Ye, jika Anda tidak keberatan, mulai sekarang, hidup Chen Zhao Zong akan menjadi milik Anda. Tidak peduli apa yang Anda butuhkan, saya akan melakukan yang terbaik dan mati. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tersenyum penuh arti dan berkata, Paman Zong, saya memiliki beberapa properti di tangan saya yang tidak dapat saya kelola sendiri. Saya ingin Anda menyelesaikannya untuk saya. Jika Anda bersedia, silakan datang dan bantu saya mengawasinya. Chen Zhaozong berkata tanpa berpikir. Tentu saja, Tuan Ye. Kapan Anda ingin saya mulai bekerja? Ye Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Anda dapat menghabiskan waktu ini bersama keluarga Anda terlebih dahulu. Saya akan kembali ke Amerika Serikat besok. Masalah spesifiknya akan dibahas setelah saya kembali ke Jinling. Terima kasih telah datang ke Jinling, dan mari kita ngobrol langsung. Oke, Chen Zhaozong segera berkata, kalau begitu sampai jumpa di Jinling lalu. Oke, sampai jumpa di Jinling. Setelah menutup telepon Chen Zhaozong, Ye Chen merasa lega, banyak. Yang dia tunggu adalah kata-kata Paman Zong. Buku Paman Zong tidak hanya memiliki pandangan keseluruhan yang kuat, tetapi juga memiliki kontrol detail yang sangat tepat. Orang seperti ini tidak hanya memiliki penilaian yang kuat, tetapi juga sama sekali tidak memiliki kemampuan eksekusi yang lebih rendah. Jika Anda bisa menggunakannya untuk Anda sendiri, itu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan Anda di masa depan. Terlebih lagi, Ye Chen masih memiliki masalah serius di benaknya, yaitu organisasi misterius yang membunuh keluarga kakeknya, dan bahkan Master Inggris yang lebih misterius di baliknya. Sebelum bertemu langsung dengan organisasi ini, Ye Chen perlu mengupas kepompongnya sedikit demi sedikit untuk menemukan petunjuk tentang pihak lain. Setelah bertemu langsung dengan organisasi ini, Ye Chen harus bersaing dengan pihak lain secara besar-besaran. Oleh karena itu, saat ini, dia lebih membutuhkan tangan kanan seperti Paman Zong. Fei Ke, yang mengemudi di sampingnya, sangat senang melihat Ye Chen seolah-olah ada batu yang jatuh ke tanah, dan mau tidak mau bertanya, Tuan Ye datang ke Hong Kong kali ini, terutama karena dia ingin mengambil Tuan Chen di bawah komandonya, kan? Ye Chen berkata dengan serius, ini bukan tujuan utama. Tujuan utama saya adalah untuk memastikan keselamatan Paman Zong. Adapun apakah dia bersedia bekerja untuk saya, itu semua bersifat sukarela. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Fei Kexin dan berkata, Nona Fei, kali ini sulit bagimu untuk datang jauh-jauh untuk membantu. Sama-sama, Fei Kexin berkata sambil sedikit tersenyum. Saya datang ke Pulau Hong Kong dan saya tidak melakukan apapun untuk membantu Anda. Saya hanya merasa tidak nyaman. Jadi saya datang dulu untuk melihatnya, lihat saja. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menertawakan dirinya sendiri dan berkata, sebenarnya, saya terlalu khawatir. Dengan Anda di sini, Tuan Chen secara alami tidak akan memiliki masalah apapun. Ye Chen berkata dengan serius, kebaikan seperti ini sudah sangat jarang, saya akan mengingatnya. Fei Kexin sedikit bersemangat, tapi dia tetap berpura-pura tenang dan berkata, Tuan Ye, apa rencanamu selanjutnya? Rencana? Ye Chen tersenyum dan berkata, kembali ke Amerika Serikat besok dan terus menemanimu. Istriku sudah selesai membaca kelas master. Fei Kexin bertanya, apa rencana Anda untuk organisasi misterius yang membunuh keluarga kakek Anda? Jika ada sesuatu yang Anda memerlukan bantuan saya akan dengan senang hati membantu Anda, kata Ye Chen, melambaikan tangannya. Nona Fei, kekuatan organisasi misterius itu mungkin jauh lebih besar dari yang kita duga, dan mungkin tersembunyi lebih dalam. Saya tidak akan mengambil inisiatif untuk menyelidiki mereka untuk saat ini. Dan sebaiknya Anda tidak gali lebih dalam, kata Fei. Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran kali ini, dengan kekuatan Anjia, selama mereka cukup berhati-hati di masa depan,
akan sulit bagi mereka untuk memanfaatkan peluang serupa lagi. Jadi saya berspekulasi bahwa mereka tidak mungkin membuat langkah baru untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berkata lagi, untuk menghadapi organisasi seperti itu harus menemukan kesempatan untuk mencabutnya. Jika hanya memotong beberapa cabang dan daun, itu akan terjadi tidak penting, jadi harus direncanakan sebelum mengambil tindakan. Pagi selanjutnya, outlet media di seluruh pulau Hong Kong menerima berita yang mencengangkan. Artinya, orang kaya raya di pulau Hong Kong Liu Jiahui sebenarnya membeli rumah keluarga Huo di Jalan Sihun dan mengundang wartawan untuk menghadiri upacara pindah rumah. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan media adalah Liu Jiahui membeli rumah besar ini untuk diberikan kepada mantan saingan cintanya dan mantan tangan kanannya, Chen Zhaozong. Meskipun Chen Zhaozong memiliki sedikit uang, reputasinya di Pulau Hong Kong ternyata sangat bagus. Di seluruh China, tempat favorit untuk bergosip adalah Pulau Hong Kong, kota berpenduduk jutaan orang. Pada masa puncaknya di tahun 1990-an dan awal abad ini, kota ini menyumbang hampir separuh berita gosip di negara tersebut. Oleh karena itu, cinta segitiga antara Liu Jiahui, Fong Jiaxin dan Chen Zhaozong hampir tidak diketahui dan tidak diketahui semua orang di Pulau Hong Kong. Terlebih lagi, seluruh Pulau Hong Kong mengetahui bahwa Liu Jiahui bahkan bermimpi menginginkan nyawa Chen Zhaozong. Namun kini, Liu Jiahui justru membeli villa di sebelah rumahnya dan berencana memberikannya kepada Chen Zhaozong. Ia juga mengadakan upacara akbar dan mengundang seluruh media Hong Kong untuk menghadiri upacara tersebut. Di mata media, ini hanyalah sulit dipercaya. Namun indera penciuman masyarakat media mengatakan kepada mereka bahwa kejadian ini pasti akan menjadi berita besar yang akan menimbulkan sensasi di Hong Kong. Oleh karena itu, saat media menerima berita tersebut, hampir semua reporter dari Pulau Hong Kong bergegas menuju Sisundao, menghalangi jalan pegunungan yang tenang dan berkelok-kelok ini. Pada saat yang sama, Liu Jiahui telah membawa istrinya Fong Jiaxin dan membawa mobil ke rumah tua keluarga Chen di Sam Sui Po. Untuk menunjukkan ketulusannya, Liu Jiahui berencana memimpin iring-iringan mobil secara pribadi untuk menyambut Chen Zhaozong dan keluarganya ketika mereka pindah ke rumah baru. Fang Jiaxin duduk di sebelahnya saat ini dan berkata dengan rasa malu, "Jiahui, sebenarnya, kamu tidak perlu datang sendiri untuk hal semacam ini. Sekarang reporter media sedang menunggu di Sisuandao. Jika mereka melihatmu menjemput Azong dan keluarganya secara langsung, dulu, aku tidak tahu bagaimana mengarang cerita untuk mengejekmu." Fang Jiaxin benar-benar tidak ingin Liu Jiahui melapor, karena dia tahu betul bahwa bahkan jika Liu Jiahui terpaksa menerima kondisi Ye Chen, dia masih memiliki banyak perasaan terhadap Chen Zhaozong di dalam hatinya. Jika dia diejek oleh seluruh Hong Kong karena kejadian ini, dia pasti akan merasa semakin tertekan. Ketika saatnya tiba, tidak akan ada cara untuk menghilangkan depresinya, dan itu pasti akan menimpa dirinya sendiri. Liu Jiahui juga sangat tidak berdaya. Dia mengutuk dan berkata, "Apakah kamu pikir aku ingin mempermalukanmu seperti ini? Bukankah itu hanya untuk memuaskan Ye Chen? Jangan lupa, Ye Chen lah yang memintaku untuk mengundang media wartawan. Bahkan jika saya tidak datang menjemputnya, ketika keluarga mereka tiba di Sisundao dan mengadakan upacara pindah rumah di depan wartawan, para wartawan juga akan mengetahui bahwa saya membeli villa ini sebagai hadiah kepada mereka. Saat mereka melapor dalam, kata-kata mereka pasti tidak akan sama, biarkan aku pergi." Pada titik ini, Liu Jiahui menghela nafas, daripada melakukan ini, saya mungkin lebih langsung dan datang menjemput keluarga Chen Zhaozong secara langsung, yang akan juga membuat Ye Chen lebih puas. Fang Jiaxin memegang tangan Liu Jiahui dan berkata dengan sedih, "Sebenarnya, saya terutama mengkhawatirkan suasana hati Anda. Saya khawatir masalah ini akan membuat Anda terlalu kesal." Kata Liu Jiahui dengan senyuman pahit, "Ini benar-benar menjengkelkan.
Tapi selama aku bisa mengirim dewa sejati Ye Chen pergi, itu akan sia-sia. Fang Jiaxin mengangguk ringan dan tidak bisa menahan nafas pelan. Dengan kepergian Ye Chen, hidup kita bisa kembali ke jalurnya. Saya harap dia tidak akan pernah datang ke Pulau Hong Kong lagi. Liu Jiahui mengertakkan gigi dan berkata, Saya sudah membuat perjanjian dengan Guru Yu dari Aula Suanji. Setelah menjadi tuan rumah upacara pindah rumah hari ini, dia akan kembali ke Aula Suanji untuk mempersiapkan upacara ritual untukku. Aku curiga aku tidak baik dalam beberapa tahun terakhir dan sudah terlalu tua. Jadi aku mengubah pria jahat ini menjadi Ye Chen. Xing Zhao datang. Dan ketika Ye Chen pergi, aku akan mengadakan pemakaman yang baik dan mengirim dewa wabah ke kematian. Saat dia sedang berbicara, ponsel Liu Jiahui tiba-tiba berdering. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa panggilan itu dari Ye Chen. Karena dia merasa bersalah, dia ketakutan. Kemudian dia melihat sekeliling di dalam mobil, bertanya-tanya apakah Ye Chen telah memasang bak di dalam mobil. Namun, dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, menjawab telepon, dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, Anda menelepon sepagi ini, apa instruksi Anda?" Ye Chen berkata, "Saya baru saja melihat beritanya. Sepertinya ada banyak media reporter kami semua pergi ke Sisuandao untuk melaporkan kejadian tersebut. Reporter media mengatakan bahwa Liu tidak terlihat di tempat kejadian dan keberadaan Anda. Apakah Anda tidak maju untuk menjadi tuan rumah upacara pindah rumah hari ini?" Liu Jiahui berkata dengan tergesa-gesa, "Jangan khawatir, Tuan Ye, saya sudah mengundang Anda. Tuan Yu dari Aula Suanji ada di sini untuk mengatur upacara pindah rumah ini, dan saya juga akan berada di sana untuk menjadi tuan rumahnya. Namun, saya sedang dalam perjalanan ke Sam Sui Po untuk menjemput Ah Zong dan keluarganya. Jadi saya mungkin harus menunggu sampai saya kembali untuk menjelaskannya dengan jelas kepada wartawan media." Ye Chen He bersenandung dan berkata dengan tenang, "Saya menelepon karena saya ingin memberi Anda saran." Liu Jiahui berseru, "Tuan Ye, tolong beritahu saya." Ye Chen berkata, "Hal lama antara Anda dan Paman Zong. Meskipun tidak lagi diketahui di Pulau Hong Kong, semua orang tahu. Tapi apa yang terjadi setelah Paman Zong kembali ke Pulau Hong Kong kali ini tidak diketahui oleh wartawan media. Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk menciptakan citra diri Anda yang relatif positif di depan media. Anda dapat memberitahu wartawan media, Paman Zong kembali kali ini karena kalian berdua telah memutuskan untuk mengubah permusuhan mereka menjadi persahabatan. Alasan mengapa kalian membeli villa ini untuk Paman Zong juga untuk berharap dia dan keluarganya dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan cara ini, saya yakin media Hong Kong pasti akan membayarnya. Perhatian pada Anda sangat memuji saya." Liu Jiahui tertegun sejenak, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, bolehkah saya mengatakan itu?" Liu Jiahui sebenarnya tidak memikirkannya. Manfaatkan kesempatan ini untuk terlibat dalam gelombang pemasaran karakter. Meskipun dia menyerah mengejar Chen Zhaozong karena dia takut pada Ye Chen, tetapi dunia luar tidak mengetahuinya, dapat dikatakan bahwa dia mengambil inisiatif untuk bersikap lunak terhadap Chen Zhaozong. Dengan cara ini, Anda juga bisa menciptakan citra positif di hadapan media yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun, dia tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu dengan santai. Karena Ye Chen juga akan berpartisipasi dalam upacara pindah rumah hari ini. Jika dia menggunakan ide ini untuk pamer, jika dia membuat marah Ye Chen, dia tidak punya pilihan selain berjalan kesakitan. Oleh karena itu, dia hanya bisa memikirkan ide ini dan tidak berani mempraktikkannya. Namun, dia juga mendengar dalam mimpinya bahwa Ye Chen akan mengambil inisiatif untuk mengajukan saran ini kepadanya, yang langsung membuatnya bersemangat melebihi kata-kata. Melihat bahwa dia tidak dapat mempercayainya, Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya selalu menepati janji saya, penampilan Anda kali ini dapat diterima. Anda sebaiknya menggunakan metode ini untuk merias diri sendiri,
sehingga Anda juga dapat menciptakan citra yang bagus untuk dirimu sendiri. Liu Jiahui sedikit terharu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa iblis seperti Ye Chen akan benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas. Tuan Ye, Anda benar-benar banyak membantu saya. Dengan kata-kata Anda, saya merasa sedikit percaya diri ketika menghadapi wartawan media nanti. Ye Chen bersenandung. Kata dengan tenang, tolong beritahu Paman Zong, Nona Fei dan saya akan menunggunya di Jalan Sihun, dan kami tidak akan pergi ke Sam Sui Po. Liu Jiahui bertanya dengan heran, Tuan Ye, Nona Fei juga akan menghadiri pesta pindah rumah, upacara. Liu Jiahui tahu betul bahwa Fei Kexin baru saja mengambil posisi kepala keluarga Fei dan sudah menarik banyak perhatian. Selain itu, skandal Fei Haoyang sebelumnya sudah diketahui semua orang, dan Fei Kexin mengambil alih atas keluarga Fei. Setelah itu, dia melakukan hubungan masyarakat krisis buku teks dengan solusi yang sangat tulus, sehingga dia sekarang sangat terkenal di seluruh dunia. Jika Fei Kexin juga datang ke upacara tersebut, dia pasti akan dikenali oleh wartawan media. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Saya juga akan memberimu bantuan dan membiarkan Nona Fei memberikan pidato singkat pada upacara tersebut, mengatakan bahwa dia datang ke Pulau Hong Kong kali ini untuk berbicara kepada Anda, bekerja sama dengan saya mengetahui bahwa Anda telah mengubah musuh menjadi teman selama bertahun-tahun, dan saya tersentuh oleh karakter Anda, jadi saya secara khusus menghadiri upacara ini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Pengaruh Nona Fei masih ada sangat hebat, dan dia akan ada untukmu. Dengan dukungan, perkembangan masa depanmu akan lebih lancar." Demi Liu Manqiong, Ye Chen berencana untuk meningkatkan Liu Jiahui. Jika dia tidak diberi kesempatan, dia pasti akan menjadi bahan cemoohan masyarakat Hong Kong di kemudian hari. Jika Anda memberinya satu langkah mundur, Anda dapat membantunya sedikit menengahi dan meninggalkan kesan positif tentang dia yang tersenyum tanpa dendam. Terlebih lagi, Fei Kexin sudah ada di sini, jadi bukanlah ide yang buruk untuk memberinya bantuan yang sesuai dengan situasi. Liu Jiahui awalnya khawatir tentang kemungkinan ditertawakan oleh semua orang di Hong Kong. Tiba-tiba, ketika dia mendengar kata-kata Ye Chen, seluruh tubuhnya sepertinya terpacu oleh adrenalin. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Ye, apakah kamu serius?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Apakah aku perlu meneleponmu pagi-pagi untuk menggodamu?" Liu Jiahui sangat bersemangat hingga air mata hampir jatuh, dan suaranya bahkan bergetar sedikit. "Ya, Tuan Ye, terima kasih banyak Anda hanyalah penyelamat saya." Ye Chen tersenyum, "Tuan Liu, Anda tidak perlu melakukannya, sangat ingin mengucapkan terima kasih kepada saya. Saya juga demi Nona Manqiong saya akan memberi Anda kesempatan untuk membentuk kembali citra Anda. Jika Anda memanfaatkannya, kejadian itu tidak hanya tidak akan mempermalukan Anda, tetapi akan menjadi titik terang Anda, jika dilakukan secara berbeda." Sebelumnya, Liu Jiahui akan merasa bahwa Ye Chen sedang mengejeknya. Bagaimana dia bisa menjadi titik bersinar setelah dikhianati? Namun, sekarang dia mendengar apa yang dikatakan Ye Chen. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chen hanyalah kebenaran. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati, "Sial, meskipun cuckolding tidak bisa diubah, jika kita melakukan hubungan masyarakat seperti yang dikatakan Ye Chen, mungkin itu benar-benar bisa menjadi titik terang yang besar." Saat itu, seluruh Pulau Hong Kong semua orang tahu bahwa saya, Liu Jiahui, membalas kejahatan dengan kebaikan, jadi karakter dan kepribadian saya di depan orang-orang benar-benar akan berakhir. Memikirkan hal ini, dia segera berkata dengan hormat, "Tuan Ye, terima kasih atas layanan Anda kepada saya dan kepada Men Qiong menganggapnya demikian, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan ini." Ye Chen bersenandung dan berkata, "Oke, pergilah dan lakukan pekerjaanmu."
saya akan menunggumu di Siksandao. Liu Jiahui dengan cepat berkata dengan hormat, baiklah, Tuan, terima kasih, Tuan Ye. Setelah menutup telepon, semua kesuraman Liu Jiahui hilang. Dia dengan bersemangat mengayunkan tinjunya ke dalam mobil dan menyeringai penuh semangat. Fang Jiaxin di samping tidak mengerti mengapa dia menjadi begitu bersemangat dalam sekejap, dan dengan cepat bertanya, sayang, ada apa denganmu? Apa yang dikatakan pria bernama Ye kepadamu? Liu Jiahui tanpa sadar berteriak dengan marah, bajingan. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Kasar, panggil aku Tuan Ye, atau Tuan Ye. Fang Jiaxin bergumam dengan sedih, kamu sendiri baru saja mengatakan bahwa pria bernama Ye adalah bintang jahat, dan sekarang kamu berbicara tentang aku. Itu baru saja, Liu Jiahui berkata dengan raut wajahnya, dia berkata dengan saleh, setelah hari ini, Ye Chen akan menjadi orang tuaku yang terlahir kembali. Saat dia berkata dengan penuh semangat. Jika hari ini berlalu baiklah, aku tidak hanya bisa melepas suami yang istrinya tidak setia yang sudah kupakai selama lebih dari 20 tahun, tapi aku juga akan bisa menjadi suami yang istrinya tidak setia. Orang-orang di seluruh Hong Kong sangat terkesan denganku, Lau Ka-fai, yang lebih penting adalah dengan Nona Fei maju untuk mendukung saya tidak akan pernah sama lagi. Fang Jiaxin berseru, Nona Fei akan mendukung Anda. Ya, Liu Jiahui berteriak dengan penuh semangat, kali ini saya benar-benar selamat dari situasi putus asa, berkat kebaikan Tuan Ye. Demi Men Qiong, dia membantu saya. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat, oh, Man Qiong adalah pahlawanku yang hebat saat ini. Selain menghabiskan uangmu dan membuatmu marah serta menyusahkanmu, lebih baik memiliki anak perempuan. Apa artinya memiliki anak perempuan? Semua orang menghasilkan uang. Fang Jiaxin tidak dapat membantu mengeluh. Dulu kamu mengeluh bahwa kamu tidak memiliki anak laki-laki, tetapi sekarang aku telah melahirkan anak laki-lakiku, dan kamu mengatakan ini lagi. Liu Jiahui berkata dengan serius. Aku akan memberitahumu sejujurnya, Kaminak, begitu aku melihatnya, aku tahu bahwa dia tidak akan berguna di masa depan. Sial, ketika aku masih di sekolah dasar, aku tidak mendapat nilai ujian 100%, dan bahkan tidak mendapat nilai lebih dari 20 dalam mata pelajaran apapun. Dia hanya bermain-main setiap hari tanpa belajar atau keterampilan. Jika kamu bisa sukses di masa depan, kamu akan menjadi hantu. Fang Jiaxin tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya karena frustrasi. Anakku benar-benar tidak punya masa depan, tidak masalah jika dia tidak suka belajar, kuncinya dia juga bodoh. Sekalipun dia mengundang guru terbaik di Hong Kong untuk mengajarinya di rumah, dia tetap bisa tidak belajar. Orang bilang kamu terlihat tua di usia 3 tahun. Dilihat dari situasinya, pada dasarnya tidak ada harapan untuk melakukan serangan balik. Sesaat kemudian, iring-iringan mobil Lau Ka-fai melaju menuju Sam Sui Po. Armadanya, yang seluruhnya terdiri dari Rolls-Royce, sangat kontras dengan jalanan bobrok di Sam Sui Po. Hampir seluruh warga menjulurkan kepala dari balik jendela sempit, ternganga melihat iring-iringan mobil mewah yang tak ada habisnya. Di tempat seperti Sam Sui Po, pemandangan menakjubkan ini sudah puluhan tahun tidak terlihat. Akibatnya, banyak orang yang mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar, sekaligus memposting kontennya di platform video pendek dan platform media berita mandiri. Iring-iringan mobil segera sampai di depan rumah tua keluarga Chen. Di ruangan bobrok, Chen Zaozong, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan dan anggota keluarga lainnya sudah menunggu di sini. Ketika iring-iringan mobil tiba di depan pintu, adik perempuan Chen Zaozong melihat keluar jendela ke iring-iringan mobil mewah di bawah, dan bertanya dengan gugup, "Saudaraku, haruskah kami keluar untuk menyambutmu?" Chen Zaozong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Hari ini kita mempunyai 2 tujuan.
Yang pertama adalah untuk menjadi setara satu sama lain, dan yang kedua adalah untuk menjadi terhormat dan tercela. Adikku mengangguk mengerti. Dia hanya merasa bahwa mungkin tidak pantas bagi pria terkenal dan kaya seperti Liu Jiahui untuk datang ke rumahnya untuk menjemput keluarganya secara langsung, dan tidak keluar untuk menyambutnya. Namun, bagi Chen Zhaozong, dia tidak ingin keluarganya kalah dengan Liu Jiahui mulai hari ini. Meski Liu Jiahui adalah seorang miliarder, ia tetap berharap keluarganya bisa menjaga martabatnya di hadapan Liu Jiahui. Saat ini, Liu Jiahui sudah melangkah melewati pintu. Begitu dia memasuki pintu, dia berteriak di luar pintu, "Ah Zong, Bibi, saya di sini untuk menjemputmu." Chen Zhaozong membuka pintu dan berkata dengan sopan, tidak rendah hati atau sombong, "Terima kasih, Tuan Liu, karena melakukan perjalanan sendiri." Liu Jiahui dengan cepat tersenyum dan berkata, "Oh, tidak sulit, tidak sulit." Saat dia berkata, dia berjalan ke pintu, menatap wanita tua itu, membungkuk sedikit dan bertanya, "Bibi, apakah kamu sudah mengemas semuanya?" Meskipun wanita tua itu sedikit gugup, dia memikirkan putra sulungnya. Mengenai dua tujuan yang disebutkan tadi, dia berkata, "Terima kasih, Tuan Liu, atas perhatian Anda, sudah berkemas." Liu Jiahui tersenyum dan berkata, "Semuanya sebagaimana mestinya." Setelah itu, dia menunjuk keluar dan berkata, "Mobil sudah dikemas. Apakah Anda siap? Apakah Anda punya banyak barang bawaan? Jika demikian, saya akan meminta seseorang untuk datang dan membantu." "Tidak, tidak, tidak." Wanita tua itu tersenyum dan berkata, "Azong mengingatkan semua orang tadi malam untuk menyiapkan lebih sedikit barang bawaan. Jadi pada dasarnya tidak apa-apa, hanya satu koper per orang." Liu Jiahui mengangguk berulang kali, "Adalah benar untuk membawa lebih sedikit barang. Saya memerintahkan bawahan saya tadi malam untuk pergi ke departemen store atas nama saya semalaman dan mengganti semua kebutuhan sehari-hari di dalamnya. Kami sudah menyiapkan banyak barang. Anda hanya perlu mengemasi tasmu dan check-in." Dengan itu, dia melihat waktu dan berkata kepada Chen Zhaozong, "Zong, sudah hampir waktunya bagi kita untuk berangkat, jangan buang waktu yang baik, dan Tuan Ye dan Fei wanita itu sudah lewat, jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama." Chen Zhaozong mengangguk riang, "Oke, ayo berangkat." Saat ini, Ye Chen dan Fei Kexin sudah keluar dari hotel dan sedang menuju Sisundao. Fei Kexin tahu bahwa Ye Chen ingin dia memberikan pidato pada upacara pindah rumah hari ini dan membela Liu Jiahui. Dia sedikit bingung. Setelah menahannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan Ye, saya tidak pernah mengerti mengapa Anda menginginkannya. Apakah Anda ingin saya mendukung Liu Jiahui?" Ye Chen memandangnya dan tersenyum sedikit. "Anda adalah wanita terpintar yang pernah saya lihat. Dengan keterampilan pelatihan monyet yang diturunkan dari nenek moyang kita, seperti tamparan di wajah dan kencan yang manis, kamu masih belum mengerti." Fei Kexin tersenyum tipis dan berkata, "Saya telah memahami strategi memberikan kebaikan dan kekuatan sejak saya masih sangat muda. Tetapi saya selalu merasa bahwa Liu Jiahui sudah ditampar olehmu, dan tidak perlu menamparnya lagi. Makanlah kurma yang manis. Apalagi tidak sesederhana memberi kurma yang manis. Bukan berarti aku yang memintanya. Dengan sebesar keluarga Fei, mendukung Liu Jiahui sama dengan memberinya pohon kurma." Ye Chen sedikit terkejut. Dan kemudian berkata dengan senyuman yang agak tidak wajar, "Saya belum memikirkan hal ini terlalu hati-hati. Saya hanya berpikir itu penampilannya dapat diterima, dan tidak ada salahnya menyemangati dia." Fei Kexin memandang Ye Chen, tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu tahu di dalam hati bahwa alasan mengapa kamu terbuka padanya dan bahkan memberinya hadiah yang murah hati terutama karena wajah Nona Man Kiong, kan?" Ye Chen sedikit malu pada awalnya. Tapi dia merasa membuang-buang uangnya di depan Kexin, tidak perlu bersembunyi terlalu banyak. Jadi dia mengangguk dengan murah hati dan mengakui,
Pasti ada alasan untuk ini. Saya menyembunyikan sesuatu darinya sebelumnya. Jadi saya merasa sedikit bersalah. Fei Kexin mengangguk dan tersenyum. Berkata, Nona Manqiong sebenarnya sangat menyukaimu. Dia merasa sangat sedih ketika menemukannya ternyata kamu sudah menikah. Dia menangis seperti itu di jalan jajan tadi malam. Itu bukan karena dia menjatuhkan ponselnya sama sekali, tapi karena dia mendengar kamu berbicara tentang pernikahan. Aku tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Ye Chen bertanya dengan heran, apakah dia memberitahumu? Fei Kexin berkata sambil tersenyum, aku bisa melihatnya tanpa dia memberitahuku. Mungkin kamu hanya tidak melihatnya. Kemudian, Fei Kexin menambahkan, tetapi pikirkanlah, Nona Manqiong juga seorang wanita tertua dari keluarga kaya. Dia sudah terbiasa dengan segalanya sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa menangis seperti itu karena ponsel? Seperti ini seorang gadis yang lahir di keluarga ini sudah mencapai titik di mana dia tidak menyukai sesuatu, kecuali itu adalah sesuatu yang sangat penting baginya. Dia tidak akan pernah menganggapnya serius, betapapun mahalnya, seperti telepon seluler, produk industri yang diproduksi di jalur perakitan, naik. Itu benar. Ye Chen bergumam pelan, dia tidak bisa tidak membayangkan Liu Manqiong menangis tak terkendali tadi malam di benaknya, dan hatinya tiba-tiba sakit. Marven tidak bisa mengatakan dia menyukai gadis ini, tapi dia merasa sedikit tertekan. Ayahnya berselingkuh sejak dia masih kecil, dan masalahnya diketahui di seluruh kota. Ibunya meninggal dalam kesakitan. Dengan Liu Jiahui sebagai seorang ayah, itu mungkin jauh lebih sulit daripada Song Wanting, yang kehilangan orang tuanya lebih awal. Lagi pula, orang ini bukanlah lampu hemat bahan bakar, dan dia biasanya tidak melakukannya. Berhentilah membuat masalah pada Liu Manqiong. Justru karena inilah Ye Chen merasa sangat bersalah terhadapnya. Memikirkan bagaimana dia menangis tak terkendali kemarin, aku merasa lebih menyesal. Fei kesenang melihat Ye Chen terdiam. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda, Tuan Ye, Anda berhutang begitu banyak pada bunga persik, bagaimana Anda berencana untuk membayarnya kembali di masa depan? Ye Chen mengguncangnya kepala, saya tidak tahu. Dia benar-benar tidak tahu. Orang bilang paling sulit menerima kebaikan wanita cantik, dan Ye Chen sangat setuju. Bukannya dia tidak bisa merasakan kasih sayang yang dimiliki banyak gadis padanya, tapi dia hanya tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapi Gu Qiui, yang dibicarakan sebagai mak comblang oleh orang tuanya, apalagi gadis lain. Fei kesenang melihat ekspresi Ye Chen sedikit bingung, jadi dia tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir, lagi pula, kamu tidak perlu khawatir tentang terlalu banyak hutang. Setelah itu, dia tidak ingin. Ye Chen terus direpotkan dengan topik yang dia angkat, jadi dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Ye, saya punya orang yang membeli 2 rumah di Jalan Sihun. Jika Anda datang ke Pulau Hong Kong sering kali di masa depan, Anda akan memiliki tempat tinggal yang nyaman. Ketika upacara selesai, apakah Anda ingin saya menunjukkannya kepada Anda? Ye Chen bertanya dengan heran, mengapa Anda ingin membeli rumah di Xisandao? Fei Kexin berkata sambil tersenyum, ini terutama untuk kenyamanan masa depan. Bagaimanapun, Pulau Hong Kong juga merupakan kota metropolitan internasional. Tidak dapat dihindari untuk datang ke sini untuk mengembangkan bisnis atau menghadiri pertemuan puncak dan menginap di hotel. Lagi pula, perasaannya tidak sebaik rumah saya sendiri. Setelah mengatakan itu, Fei Kexin menambahkan, kedua rumah ini sangat besar. Saya akan meminta orang membelinya atas nama grup. Setelah mengambil alih rumah, saya akan mengatur agar orang-orang merenovasinya mereka. Kamu bisa datang ke sini lagi nanti. Jika kamu mau, kamu bisa memilih rumah untuk ditempati kapan saja. Tidak seperti yang lain. Meskipun Fei Kexin membeli rumah itu untuk Ye Chen, dia tidak pernah menyebutkan bahwa rumah itu diberikan kepada Ye Chen. Bagaimanapun,
Dia tahu bahwa bagi Ye Chen, nilai sebuah rumah sudah dapat diabaikan. Dia sama sekali tidak perlu memberikan hadiah seperti itu kepada Ye Chen, yang hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah bagi Ye Chen. Ye Chen merasakan dalam benaknya jika Fei Kexin bersikeras memberinya rumah, dia pasti akan menolak. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menerima hadiah dari orang lain tanpa alasan. Apalagi Fei Kexin datang ke Pulau Hong Kong kali ini. Waktunya membantunya. Aku belum memberinya hadiah, jadi bagaimana aku bisa menerima hadiah darinya? Namun, Fei Kexin dengan cerdik menghindari rasa malu atas hadiah tersebut, yang membuat Ye Chen tidak dapat menolaknya. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, jika Anda datang ke Pulau Hong Kong lagi di masa depan, saya akan meminta Nona Fei untuk membantu membuat pengaturan." Fei Kexin berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku untuk membuat pengaturan." Saat dia berbicara, mobil sudah pergi, masuki jalan Siksun. Pada saat ini, mobil reporter media diparkir di kedua sisi Sisundao. Fei Kexin melambat dan melaju perlahan menuju villa yang baru dibeli Liu Jiahui. Karena Liu Jiahui telah menyapa mereka sebelumnya, mobil mereka langsung menuju ke halaman villa. Saat ini, halaman villa telah dihiasi dengan lampu dan dekorasi warna-warni. Tidak hanya 2 tim barongsai yang menunggu di sini, namun juga terdapat altar yang khusus didirikan oleh seorang ahli Feng Shui. Orang-orang Hong Kong paling percaya pada Feng Shui. Belum lagi peristiwa-peristiwa besar seperti pindah rumah, menikah, melahirkan, menua, sakit, dan kematian. Bahkan jika mereka membeli pot berisi tanaman hijau, mereka akan tetap melakukannya. Ingin mencari ahli Feng Shui untuk mencari tahu di mana menempatkannya untuk memperpanjang hidup atau mendatangkan kekayaan dari segala arah. Kalau sampai acara besar seperti pesta pindah rumah, tidak bisa diselesaikan dengan perhitungan sederhana. Jika kondisi memungkinkan, harus diundang seorang ahli Feng Shui untuk datang ke rumah Anda untuk menguduskan seluruh rumah. Pada saat ini, di tengah altar, seorang pemuda berjubah Tao sedang mempersiapkan peralatan magis yang diperlukan untuk latihan. Melihat Rolls-Royce yang dikemudikan Fei Kexin masuk, pemuda itu mengira Liu Jiahui lah yang ada di sini. Ia sengaja mengatur postur tangannya, lalu dengan hati-hati meletakkan pedang mahoni di sampingnya, lalu berjalan keluar dari altar. Dia berjalan keluar dan berjalan dengan senyuman di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Ye Chen dan Fei Kexin keluar, dia sedikit terkejut pada awalnya, dan kemudian dia mengenali identitas Fei Kexin dan tiba-tiba menjadi sangat gembira. Dia tidak menyangka akan melihat putri tertua dari keluarga Fei di sini hari ini, dan dia tidak menyangka bahwa putri tertua dari keluarga Fei akan menjadi lebih cantik secara pribadi daripada yang dia lihat di TV. Dia sungguh menakjubkan. Jadi, dia menahan kegembiraannya, segera melangkah maju, sedikit melengkungkan tangannya ke arah Fei Kexin, dan berkata sambil tersenyum, "Jika aku mengakuinya dengan benar, kamu seharusnya menjadi Nona Fei Kexin, kan?" Fei Kexin memandangnya, "Yang muda." Pria itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Fei. Saya adalah penguasa Aula Xuanji di Pulau Hong Kong. Nama saya Yu Yiwei." Melihat tatapan penuh perhatian Yu Yiwei, Fei Kexin sedikit mengernyit, tetapi mengangguk dengan sopan dan berkata, "Kamu lebih baik dari Tuan Yu." Yu Yiwei sangat bersemangat saat melihat wanita berpangkat tinggi untuk pertama kalinya. Berkata dengan nada menyanjung, "Saya tidak menyangka, suatu kehormatan melihat Nona Fei di sini." Setelah itu, dia dengan cepat bertanya, "Nona Fei, apakah Anda diundang oleh Tuan Liu untuk datang ke Pulau Hong Kong kali ini?" Fei Kexin mengangguk ringan. "Ya." Yu Yiwei berkata dengan penuh semangat, "Saya memiliki hubungan dekat dengan Tuan Liu. Mulai dari ayah saya, Tuan Liu bertanggung jawab atas kekayaan Feng Shui kami." Saat dia berkata, Yu Yiwei berkata lagi, "Ngomong-ngomong, Nona Fei, jika Anda membutuhkan keberuntungan Feng Shui,
Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya bersedia memberi Anda layanan paling profesional secara gratis." Kemudian Yu Yiwei mengeluarkan sesuatu dari jubah taunya. Sebuah kartu nama diserahkan kepada Fei Kexin dan dia berkata dengan hormat, "Nona Fei, ini kartu nama saya. Ada informasi kontak saya di dalamnya. Harap simpan." Fei Kexin juga tidak mau mengatakannya banyak untuk Yu Yiwei. "Ada banyak sekali. Tapi aku tidak menyangka dia terus mengejarnya dan terus berbicara. Jadi dia berencana untuk mengambil kartu nama dan segera mencari alasan untuk pergi bersama Ye Chen." Namun, Ye Chen berkata kepada Yu Wei saat ini, "Maaf, Tuan Yu. Saya adalah ahli Feng Shui Nona Fei. Jadi Nona Fei mungkin tidak membutuhkan layanan profesional Anda." Yu Yiwei tidak menyangka bahwa Ye Chen ternyata menjadi ahli Feng Shui Fei Kexin. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mendekati orang besar seperti Fei Kexin dan berusaha menjadi ahli Feng Shui-nya. Namun, dia tidak menyangka bahwa pemuda yang mengikuti Fei Kexin ternyata adalah rekannya, dan dia juga saya menaiki kapal besar Fei Kexin dulu. Yu Yiwei, yang tertekan dalam hatinya, tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Tuan, saya ingin tahu dengan siapa Anda belajar?" Metafisika Feng Shui paling memperhatikan warisan. Secara umum, ada 6 sekte Feng Shui. Orang-orang dalam bidang ini harus ada hubungan guru instruktur yang diperoleh dari 6 sekte tersebut. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki mentor yang jelas yang dapat menonjolkan kekuatan dan statusnya di bidang Feng Shui. Jika tidak ada mentor yang jelas, maka mereka tidak akan dikenal sama sekali di bidang tersebut. Ibarat seorang pilot, jika ingin menerbangkan pesawat, ia harus belajar di sekolah penerbangan profesional dan memperoleh izin terbang. Jika ia tidak memiliki kualifikasi akademik dan lisensi, betapapun bagusnya keterampilan mengemudinya, tidak seseorang akan rela terbang dengan pesawat yang diterbangkannya. Justru karena itulah ketika orang-orang di bidang Feng Shui bertemu, mereka harus bertanya terlebih dahulu tentang hubungan guru-murid satu sama lain. Ye Chen tersenyum sedikit saat ini dan berkata, "Saya tidak memiliki banyak guru. Pada tahun-tahun awal, saya sering menonton TV, membaca novel, dan mempelajari beberapa pengetahuan tentang Feng Shui." Yu Yiwei tercengang ketika mendengar ini, dan berseru, Anda bahkan tidak memiliki murid, dan Anda berani menunjukkan Feng Shui kepada Nona Fei yang terhormat, bukankah Anda penipu?" Begitu Yu Yiwei mengucapkan kata-kata ini, sebelum Ye Chen marah, Fei Kexin menjadi marah lebih dulu, dan dia berteriak dengan wajah dingin berkata, "Tuan Yu, harap perhatikan kata-kata Anda, Tuan Ye bukan milik Anda untuk menilai." Sebenarnya, alasan mengapa Yu Yiwei mengatakan ini adalah untuk mengingatkan Fei Kexin bahwa Ye Chen adalah pembohong dengan latar belakang yang liar, reputasinya jauh lebih rendah daripada dirinya sendiri. Daripada membiarkan orang seperti itu menjadi ahli Feng Shui kerajaannya, dia sebaiknya membiarkan dirinya menggantikannya. Namun, bagaimana dia bisa membayangkan bahwa sosok berpangkat tinggi seperti Fei Kexin akan mengambil inisiatif untuk membela seorang ahli Feng Shui, dan dia tiba-tiba menjadi sangat cemburu. Jadi, dia memandang Ye Chen dan berkata dengan dingin, "Saya adalah generasi ke-8 keturunan Aula Xuanji. Nama Aula Xuanji terkenal di Pulau Hong Kong, daratan, dan bahkan seluruh Asia Timur dan Tenggara. Bagaimana bisa palsu seperti yang kamu bandingkan? Ayolah, saya menyarankan Anda untuk menjauh dari Nona Fei sebelum Anda mengungkapkan diri Anda. Jika tidak, jika terjadi sesuatu pada keberuntungan Feng Shui Nona Fei karena sampah seperti Anda akan disalahkan atas kematian Anda." Mendengar kali ini, Ye Chen menyipitkan mata ke arah Yu Yiwei dan bertanya dengan penuh minat, "Tuan Yu dari Aula Xuanji? Aku ingin tahu apa hubungannya dengan Yu Jinghai." Yu Yiwei segera berkata dengan tatapan arogan, "Yu Jinghai adalah ayahku. Dia terkenal di dalam dan luar negeri di bidang metafisika Feng Shui, dan merupakan master terkemuka,
Tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya di Hong Kong adalah penggemarnya. Oh, jadi begitu. Ye Chen sedikit tersenyum. Saya bertanya-tanya di mana ayahmu, Tuan Yu, sekarang. Yu Yiwei segera mengangkat tangannya ke kejauhan dan berkata, ayahku meninggalkan Pulau Hong Kong tahun lalu dan pergi mencari tempat unik untuk berlatih dalam pengasingan. Mundur. Ye Chen tersenyum. Wan Weiwei, sebenarnya, aku pernah menjalin hubungan dengan ayahmu. Yu Yiwei bertanya dengan heran, apakah kamu bertemu ayahku? Iya. Ye Chen tersenyum dan berkata, itu yang terakhir tahun. Yu Yiwei terkejut dan berkata, tahun lalu, di mana kita bertemu? Ye Chen berkata dengan tenang, di Jinling. Yu Yiwei memandang Ye Chen dengan tercengang dan berkata, ayahku melakukannya tahun lalu. Saya pergi ke Jinling dan memberitahu saya bahwa saya akan pergi ke pelelangan untuk menawar tridakna yang unik. Apakah saat itu Anda bertemu dengannya? Itu benar. Ye Chen tersenyum dan berkata, Tuan Yu ada di pelelangan. Ayolah, itu sungguh luar biasa. Saya sangat terkesan. Yu Yiwei merasa gugup, bukan karena dia takut pada Ye Chen, tapi dia tidak pernah tahu keberadaan ayahnya. Tidak lama setelah ayahnya dipukuli ke Jinling, dia kehilangan kontak dengannya. Yu Yiwei khawatir sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dia pernah mengirim seseorang ke Jinling untuk menyelidiki, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Dapat dikatakan tidak ada seorang pun ditemukan hidup atau mati. Untuk menjaga reputasi Aula Xuanji, Yu Yiwei mengumumkan bahwa ayahnya telah mulai berlatih di pengasingan. Tapi dia tidak pernah menyerah mencari keberadaan ayahnya. Bagaimanapun, reputasi Aula Xuanji terutama didukung oleh ayahnya Yu Jinghai. Alasan mengapa orang kaya di Hong Kong bersedia mengenali papan nama Aula Xuanji adalah karena kekuatan Yu Jinghai. Hanya dengan mengumumkan bahwa Yu Jinghai sedang mundur, pengaruh Aula Xuanji dapat dipertahankan. Jika tidak, begitu penduduk Hong Kong mengetahui bahwa keberadaan Yu Jinghai sebenarnya tidak diketahui, pengaruh Balai Xuanji akan anjlok. Jadi, Yu Yiwei bertanya pada Ye Chen dengan sedikit cemas, Tuan, di mana terakhir kali Anda melihat ayah saya? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Ye Chen tersenyum dan berkata, terakhir kali saya melihat ayahmu adalah di pelelangan. Itu, ayahmu tidak punya cukup uang untuk membeli kerang, yang sepertinya sangat tidak menyenangkan. Wajah Yu Yiwei sedikit berubah. Ia pernah mendengar ayahnya membicarakannya melalui telepon saat ayahnya menghadiri pelelangan tahun lalu. Saat itu, ayah saya sangat marah. Dia berkata bahwa seorang anak laki-laki keluar di tengah jalan dan merampas kerang tersebut dengan harga yang sangat tinggi, yaitu lebih dari 100 juta, yang membuatnya sangat tertekan. Belakangan, ayah saya juga berkata bahwa dia akan mencari kesempatan untuk merebut kembali kerang itu. Namun kemudian, keberadaan ayahnya menghilang. Pada saat ini, Yu Yiwei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Tahukah kamu apa yang terjadi selanjutnya? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya kemudian mendengar bahwa ayahmu tersinggung di konferensi metafisika, daratan ahli metafisika, ketika dia berkelahi dengan orang lain. Karena dia terlalu suka pamer, tertarik oleh petir dari sisi lain, dan dipotong menjadi bubuk, bersambung.